Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Ari Riswanto kembali di sini di New Aryu channel YouTube. Dan kesempatan kali ini rekan-rekan semua akan ditemani saya dengan salah satu materi yang sangat penting ya dalam hubungannya dengan penelitian, yaitu terkait dengan kode etik ya. Dan di kesempatan kali ini, sebelumnya saya akan perkenalkan dulu bibliografi singkat saya. Nama saya Riswanto, lahir di Sukabumi 19 Juli 81, profesi dosen, aktivitas editor dan reviewer jurnal. Dan ini adalah data terkait dengan penelitian saya, baik ORCID ID, Scopus ID, WOS Publin ID, ataupun Google Scholar juga misalkan ID Sinta. Oke, masuk ke sesi kali ini. Kali ini akan dibahas beberapa hal ya, teman-teman semua. Yang pertama adalah apa sih etika, dan beberapa hal yang terkait dengan pelanggaran kode etik yang berhubungan dengan akademik ya tentunya. Oke, selanjutnya ada kode etik bagi peneliti itu harus seperti apa, dan yang terakhir adalah kode etik bagi penulis. Oke, baik, teman-teman semua, masuk ke sesi yang pertama, yaitu terkait dengan etika dan kode etik. Etika itu bisa dikatakan sebuah konsep nilai yang mengarah pada perilaku yang baik dan pantas dan berkaitan erat dengan norma, moralitas, juga pranata, baik dalam kemanusiaan maupun agama. Dan selanjutnya ilmu yang menggambarkan apa yang baik dan apa yang buruk, dan juga berkaitan dengan hak serta kewajiban yang berhubungan langsung dengan moral akhlak. Itu juga disebut dengan etika ya teman-teman. Oke, selanjutnya ada yang disebut dengan kode etik. Apa sih kode etik itu? Kode etik adalah sistem norma, nilai, dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik, dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional. Kode etik menyatakan perbuatan apa yang benar dan salah, perbuatan apa yang harus dilakukan, dan apa pula yang harus kita hindari. Oke, lalu terkait dengan akademik, ada juga etika akademik teman-teman. Nah, etika akademik ini sangat berkaitan dengan kejujuran dalam mencari dan menemukan kebenaran serta mengungkapkannya. Hal ini akan terwujud jika ada kemandirian dalam kegiatan akademik ya. Jadi, kode etik peneliti adalah acuan moral bagi peneliti dalam melaksanakan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kemanusiaan. Ini menjadi suatu bentuk pengabdian dan tanggung jawab sosial dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke, selanjutnya perilaku yang tidak jujur. Nah, ini ya, perilaku yang tidak jujur itu berarti perilaku yang menyalahi kode etik. Nah, menurut LIPI dengan aturannya pada tahun 2013 ini, bahwa perilaku yang peneliti yang tidak jujur atau melanggar kode etik itu diantaranya pertama ada publikasi, yang kedua falsifikasi, ada plagiat, ada exploitation, injustice, intended careless, dan yang terakhir adalah duplication. Masuk yang pertama adalah publikasi. Publikasi itu adalah pemalsuan hasil penelitian teman-teman, yaitu dengan mengarang, mencatat, dan atau mengumumkan hasil penelitian tanpa bisa membuktikan telah melakukan proses penelitian. Yang kedua adalah falsifikasi. Falsifikasi itu adalah pemalsuan data penelitian, yaitu memanipulasi bahan penelitian, peralatan, dan proses, mengubah ataupun tidak mencantumkan data atau hasil sedemikian rupa sehingga penelitian ini tidak dapat disajikan secara akurat dalam catatan penelitian. Yang ketiga adalah plagiarism atau plagiat ya. Plagiat ini bisa dikatakan sebuah proses pencurian teman-teman. Pencurian apa? Pencurian akan proses, objek, dan atau hasil sesuatu dalam mengajukan usul penelitian, melaksanakannya, menilainya, dan dalam melaporkan hasil-hasil sesuatu penelitian. Seperti pencurian gagasan, pemikiran, proses, objek, hasil penelitian, baik dalam bentuk data maupun kata-kata, termasuk bahan yang diperoleh melalui penelitian terbatas ataupun bersifat rahasia, usulan rencana penelitian, dan naskah orang lain tanpa menyatakan
penghargaan. Jadi kalau kita mau mengutip atau meminjam gagasan seorang, harus diberikan penghargaannya teman-teman, dengan cara memberikan sitasi ya, penghargaan kepada mereka. Oke, selanjutnya exploitation. Exploitation itu adalah pemerasan tenaga peneliti dalam membantu peneliti, atau exploitation seperti peneliti senior memeras tenaga peneliti junior dalam membantu penelitian untuk mencari keuntungan, kepentingan pribadi, mencari atau memperoleh pengakuan hasil kerja pihak lain. Jadi intinya kalau exploitation ini orang yang kerja, dia yang menikmati. Nah ya, jadi begitulah. Oke, selanjutnya adalah injustice. Injustice ini perbuatan yang tidak adil ya, sesama peneliti dalam memberikan hak kepengarangan terhadap cara dengan cara tidak mencantumkan nama pengarang, atau salah mencantumkan urutan nama pengarang ya. Jadi sesuai sumbangan intelektual seseorang. Jadi peneliti juga melakukan perbuatan tidak adil dengan mempublikasikan data atau hasil penelitian tanpa seizin lembaga penyandang dana penelitian, atau menyimpang dari konversi yang disepakati dengan lembaga penyandang dana tentang hak milik atau hak milik karya intelektual ya. Jadi hasil penelitian tersebut. Oke, selanjutnya ada yang terakhir, sebelum yang terakhir ya, ada intended careless. Nah, ini adalah kecerobohan yang disengaja dengan tidak menyimpan data penting selama jangka waktu yang sewajarnya, menggunakan tanpa izin pemiliknya, atau tidak mempublikasikan data penting atau menyembunyikan data tanpa penyebab yang dapat diterima. Oke guys, sebelum dilanjutkan, bagi yang belum subscribe, tolong subscribe dulu ya, supaya channel ini senantiasa memberikan faedah bagi semuanya dan senantiasa berkembang menuju lebih baik. Oke, saya ucapkan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah subscribe, dan karena subscribe itu gratis guys. Oke, terima kasih, selamat bertugas dan selamat bahagia. Kita lanjutkan ke sesi selanjutnya. Selamat menyimak. Oke, selanjutnya adalah duplication. Duplication itu adalah pempublikasian temuan-temuan sebagai asli dalam lebih dari satu saluran, tanpa ada penyempurnaan, pembaharuan isi, data, dan atau tidak merujuk publikasi sebelumnya. Mempublikasikan pecahan-pecahan dari satu temuan yang bukan merupakan hasil penelitian incremental, multidisiplin, dan berbeda perspektif adalah duplikasi atau salami publication. Oke, selanjutnya ada yang terakhir adalah terkait dengan kode etik penelitian, teman-teman. Nah, terkait dengan kode etik penelitian, peneliti membuktikan diri pada pencarian kebenaran ilmiah untuk memajukan ilmu pengetahuan, menentukan teknologi, dan menghasilkan inovasi bagi peningkatan peradaban dan kesejahteraan manusia. Kode etik yang kedua adalah, peneliti melakukan kegiatan dalam cakupan dan batasan yang diperkenankan oleh hukum yang berlaku, bertindak dengan mendahulukan kepentingan dan keselamatan semua pihak yang terkait dengan penelitiannya, berlandaskan tujuan mulia berupa penegakan hak-hak asasi manusia dengan kebebasan-kebebasan mendasarnya. Oke, yang ketiga atau kode yang ketiga adalah peneliti mengelola sumber daya keilmuannya dengan penuh rasa tanggung jawab, terutama dalam memanfaatkannya dan mensyukuri nikmat anugerah tersedianya sumber daya keilmuan baginya. Dan kode yang keempat adalah peneliti mengelola jalannya penelitian secara jujur, bernurani, dan berkeadilan terhadap lingkungan penelitiannya. Dan selanjutnya adalah kode yang kelima, peneliti menghormati objek penelitian manusia, sumber daya alam hayati dan non-hayati secara bermoral, berbuat sesuai dengan perkataan atau perkenan kodrat dan karakter objek penelitiannya, tanpa diskriminasi
dan tanpa menimbulkan rasa merendahkan martabat sesama ciptaan Tuhan. Yang selanjutnya adalah terkait dengan kode etik penelitian. Kode yang ketujuh, peneliti mengelola, melaksanakan, dan melaporkan hasil penelitian ilmiahnya secara bertanggung jawab, cermat, dan seksama. Yang kedelapan adalah peneliti menyebarkan informasi tertulis dari hasil penelitiannya, informasi pendalaman pemahaman ilmiah, dan atau pengetahuan baru yang terungkap dan diperolehnya. Disampaikan ke dunia ilmu pengetahuan pertama kali dan sekali saja, tanpa mengenal publikasi, duplikasi, dan atau berganda atau diulang-ulang. Oke, itu ya teman-teman. Dan kode etik yang ke-9 ataupun yang terakhir, peneliti memberikan pengakuan melalui penyertaan sebagai penulis pendamping, pengutipan pernyataan atau pemikiran orang lain, dan atau dalam bentuk ucapan terima kasih yang tulus kepada peneliti yang memberikan sumbangan berarti dalam penelitiannya. Oke teman-teman, masuk ke kode etika penelitian yang ke-9 ya, ataupun yang terakhir. Peneliti memberikan pengakuan melalui penyertaan sebagai penulis pendamping, mengutip pernyataan atau pemikiran orang lain, dan atau dalam bentuk ucapan terima kasih yang tulus kepada peneliti yang memberikan sumbangan berarti dalam penelitiannya, yang secara nyata mengikuti tahapan rancangan penelitian dimaksud dan mengikuti dari dekat jalannya penelitian itu. Oke, selanjutnya adalah kode etik yang berhubungan dengan penulis, teman-teman. Di sini ada beberapa kode etik dalam penulisan. Yang pertama adalah melahirkan karya yang orisinal, tidak melakukan jiplakan ya, ataupun copy paste. Selanjutnya, menjaga kebenaran dan manfaat serta makna informasi yang disebarkan sehingga tidak menyesatkan. Yang ketiga, menulis secara cermat, teliti, dan tepat. Yang keempat, bertanggung jawab secara akademis atas tulisannya. Dan yang kelima, memberi manfaat kepada masyarakat pengguna. Oke, baik, selanjutnya adalah jika kode etik penulis itu dikaitkan dengan jurnal, publikasi, ataupun berkala ilmiah, menjadi kewajiban penulis untuk mengikuti gaya selingkung ya, yang ditetapkan berkala yang dituju, artinya sesuai dengan rule, template, dan juga author guideline ya, ataupun panduan penulisnya. Yang selanjutnya, menerima saran-saran perbaikan dari editor berkala yang dituju. Jadi nanti ada saran-saran ya melalui editor dari para reviewer. Oke, selanjutnya, menjunjung tinggi hak pendapat dan temuan orang lain. Jadi kalau kita mengutip penelitian orang lain, tetap haknya dan pendapatnya juga temuannya harus dijunjung tinggi. Oke, dan yang terakhir, menyadari sepenuhnya untuk tidak melakukan pelanggaran ilmiah, baik falsifikasi, fabrikasi, dan juga plagiat. Oke, baik, itu saja mungkin yang bisa disampaikan untuk sesi kali ini, dan mudah-mudahan di sesi selanjutnya bisa dibahas terkait dengan hal yang lain. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kehilafan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.